Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita akan bahas mengenai percobaan microserver mulai. Untuk sebelum kita ke materi yang akan Bapak sampaikan hari ini, silakan UKM pimpin untuk perkenalan kita. Bapak bisa terlihat wajah. Untuk Fajar, Hadir. Isa, Hadir. Rifan, Hadir. Jidan. Sakit pak. Kenapa? Demam. Demam. Ada suratnya? Nanti nyusul besok. Oh, berarti apa aja ya? Mungkin untuk hari ini kita akan membahas mengenai percobaan microserver mulai. Untuk minggu kemarin kita melakukan apa? Ada yang tahu? Relativitas khusus dan apa kan? Postulat Galileo. Kemarin kan tentang postulat Galileo bahwa inti dari postulat itu yaitu mengenai kecepatan cahaya. Ada yang tahu nggak kecepatan cahaya berapa? 3 kali 10 pangkat 8. 3 kali 10 pangkat 8 atau 300 juta kilometer. Jadi selama 1 detik itu cahaya itu mempunyai kecepatan 3 kali 10 pangkat 8. Nah, untuk hari ini kita akan membahas mengenai percobaan microserver mulai kelanjutan dari postulat Galileo. Sebelum itu UKM silakan bagikan dulu buku paketnya dan buka halaman 20. Silakan. Mas, mengenai percobaan microserver mulai, kita awal dulu ada yang tahu nggak? Contoh dari gelombang, ada gelombang tadi, terus gelombang apa lagi? Gelombang air. Air, terus sama gelombang cahaya. Nah, untuk yang gelombang itu kan mempunyai mediumnya masing-masing atau perantaranya. Contohnya gelombang bunyi. Kalau bapak di sini, terus di sana itu ada teman bapak, dia berteriak, kan siswa itu sampai ke bapak. Nah, untuk siswa itu sampai ke bapak itu kan harus ada medium atau perantaranya. Kalau misalkan di sini ruang hampa, kalau gak ada udara ya, pasti siswa itu tidak terdengar ya. Jadi untuk siswa itu dapat ke bapak, jadi harus ada satu medium yang dinamakan namanya udara. Jadi kalau tidak ada udara, pasti siswa itu gak akan sampai ke yang mendengarnya. Nah, untuk tali juga ada mediumnya. Ada yang tahu gak apa? Medium untuk tali. Kalau tali juga. Tali. Ya. Kalau air juga. Kalau cahaya, Kalau cahaya. ada yang tahu gak? Udara. Udara. Untuk menjawab pertanyaan ini, sebelum ya Bapak cerita dulu. Nah, pada abad ke-19, para ilmuwan itu bertanya-tanya, kan kita udah tahu kalau bumi itu merambatnya itu melalui udara, air itu melalui air, terus tali itu melalui melalui tali. Nah, sedangkan cahaya mereka bertanya-tanya, si cahaya ini merambat melalui apa? Nah, untuk itu para ilmuwan ini berpendapat bahwa si cahaya ini merambat melalui yang namanya ether. Maka muncul yang namanya hipotesis ether, bahwa si ether ini ada di mana-mana, tidak tergantung oleh udara, tidak tergantung oleh apapun. Jadi contohnya, kalau di sini ada matahari, kan memancarkan cahaya untuk sampai ke bumi. Untuk sampai ke bumi ini kan harus ada mediumnya. Mana mungkin kan si cahaya ini masuk ke bumi, sedangkan di sini tidak ada medium, maka muncul yang hipotesis ether yang ada di mana-mana. Contohnya ini ether. Jadi si cahaya ini bisa rambat ke sini melalui ether. Namun si hipotesis ini masih diragukan. Jadi belum tentu ini itu ether itu ada. Oleh karena itu pada tahun 1897 ada seorang ilmuwan yang bernama Michelson dan Morley. Mereka berpendapat bahwa si ether itu tidak ada karena mereka melakukan sebuah percobaan yang dinamakan percobaan interferometer menggunakan alat interferometer. Nah, untuk bunyi dari hipotesis ether itu yaitu yang pertama, si ether ini tidak mempunyai massa. Terus dan ether ini juga tidak tampak. Jadi kalau kita lihat di luar angkasa, jadi itu tidak kelihatan, tidak setipak itu gelombang kan kalau dilihat menggunakan kacamata suka ada yang bintik-bintik. Coba di rumah, kalau yang rumahnya bintik, pasti kan kalau ada cahaya pasti ada yang bintik-bintik. Nah itu sudah partikel. Sedangkan untuk ether ini tidak mempunyai massa dan tidak juga tampak, ini tidak tampak. Dan seperti yang disebutkan ini, ether ini memiliki sifat-sifat yang tidak biasa. Seperti misalnya kecepatan ether ini terlalu tinggi, terus ether ini mendukung gelombang dan kecepatan yang lebih tinggi juga, dan menimbulkan gaya hambatan pada planet.
hipotesis ini, Michelson dan yang lain itu ingin menguji apakah ether itu benar ada atau ether ini benar medium dari cahaya. Kita bisa buktikan dengan skema interferometer optik. Bapak kirimkan videonya di YouTube ya untuk skema dari interferometer. Coba lihat. Bapak kirimkan dulu video skemanya dulu. Nah, itu ada. Bapak gambarkan di depan untuk skemanya yaitu bisa lihat di depan. Untuk skemanya itu seperti ini. Dalam isi alat peragaan interferometer itu, di sini kita mendapatkan sinar bisa berupa laser atau bisa berupa senter. Untuk di sini kita menggunakan laser aja. Dikarenakan kan si laser itu lurus, bisa kalian kan punya laser bisa di rumah. Kalau kita lihat ke tembok kan akan lurus dan nggak seperti senter yang kemana-mana. Yang kedua ada cermin kaca. Kalau di sungai itu kaca tuntun, ya tahu? Di sini itu ada layar pertama dan di sini kaca setengah cermin. Ada yang tahu nggak kaca setengah cermin itu seperti apa? Nggak tahu. Nah, untuk kaca setengah cermin ini, jadi ada dua sisi. Yang sisi di sini itu cermin, yang di sini lagi itu transparan. Jadi kalau ada cahaya itu, yang sebagian tembuskan, yang sebagian lagi memantul. Ini yang disebut dengan kaca setengah cermin. Jadi ketika di sini laser dihidupkan, kan akan kena ke setengah cermin. Dikarenakan ini setengah, bisa memantul dan bisa juga menembuskan. Jadi yang sebagian dipantulkan ke atas di sini, yang sebagian lagi ditembuskan. Yang di cermin ini juga akan berlaku yaitu pemantulan lagi ke sini. Karena tadi sudah ditembus ke sini, di sini mantul, dan tadi di sini memantul, karena ini memantul jadi menembus. Nanti di sini akan terlihat hasil sebuah interferensi. Untuk contohnya nanti Bapak kirim di YouTube ya, untuk video contohnya. Di sini kan dari setengah cermin ini akan meneruskan ke cermin satu, dan di sini akan dipantulkan lagi ke setengah cermin. Dikarenakan awal tadi kan diteruskan, jadi yang di sini tuh gak diteruskan lagi tapi dipantulkan. Terus yang ini, ketika ini dipantulkan, terus dipantulkan lagi, dikarenakan tadi memantul, jadi yang kedua itu diteruskan. Jadi cahaya di sini ke sini itu menjadi satu cahaya yang dinamakan interferensi atau penggabungan dua cahaya menjadi satu cahaya. Untuk di sini paham atau tidak? Untuk contohnya ya, interferensi itu misal di sini ada gelombang. Terus si gelombang ini bertemu dengan gelombang lain yang mempunyai gelombang yang sama seperti ini. Ini bukit, di sini bukit lagi. Ini lembah, di sini lembah lagi. Jadi kan sama. Nah, ketika dua ini bertemu, maka akan menjadi suatu interferensi atau gelombang baru yang menjadi besar dengan gelombang yang sama. Maka dengan interferensi sepase. Kalau yang tidak sepase itu, contohnya ini sepase. Kalau yang tidak sepase itu, contoh di sini gelombang. Karena di sini bukit, yang lainnya itu bertemu dengan yang berbeda. Ini bukit, ini lembah, ini bukit. Maka nanti bergabung akan menjadi flat atau datar, atau bisa jadi si gelombang itu jadi kecil, tidak besar seperti ini. Kenapa begitu? Karena kan kalau ini bukit dan lembah saling berbenturan kan bakal melemahkan. Jadi si gelombang yang terakhir itu interferensinya jadi tidak sepase. Nah, untuk skema ini yang dihasilkannya itu yang sepase. Jadi bisa dilihat nanti bakal ada pola interferensi yang bulat-bulat. Nanti minggu depan kita akan coba percobaan ini. Nanti kita akan dilihat di sini ada yang gelap, ada yang terang, yang gelap, yang terang. Jika ada gelap-gelap ini, berarti bisa disimpulkan bahwa di alam semesta itu tidak ada ether. Kalau pertama Michelson mulai tersebut. Untuk pembuktiannya besok kita akan buktikan kalau percobaan itu. Sebelum Bapak lanjut, ada yang ditanyakan dulu. Ada yang ditanyakan dulu? Atau sudah paham? Sekarang butuh penghitungan. Kita ibaratkan
dua ini. Di sini ada pulau, di sini pulau lagi. Terus si perahu itu ingin dari si pulau M titik di sini ke titik M. Misal ini perahu. Untuk arus sungainya ini kita ibaratkan sebagai kecepatan meter atau V. Nah, bisa kita lihat untuk si perahu ini kita ibaratkan sebagai C, kecepatan cahaya. Untuk arus ini kita ibaratkan sebagai kecepatan meter. Dan untuk arah ini sebagai panjang lintasan atau L. Di sini bisa kita tuliskan L. Nah, dari cermin dua ini bisa kita ibaratkan seperti ini. Dikarenakan ini kan dari si perahu M ke M itu kan berapa nih? Untuk ini coba ini termasuk miring atau tegak lurus? Tegak lurus. Nah, jika tegak lurus, untuk formulanya atau rumusnya itu menggunakan akar. Yang kita cari itu kecepatan V. V aksen sama dengan akar C2 kurang V2. Untuk C2 ini yaitu karena sebenarnya berapa nih, jadi C-nya dipangkat 2. Untuk V2-nya ini dikarenakan kan si arusnya itu melewati si C, melewati kecepatan cahaya yang dipangkat 2. Yang kita cari itu yaitu V aksen atau kecepatan dari aliran sungai. Ini untuk cermin 2. Untuk cermin 1 sama kita ibaratkan di sini ada pulau. Bedanya di sini kan tadi tegak lurus, kalau sekarang itu searah dengan sungai dari titik M ke titik M. Ini perahu. Dari sini bolak balik ke sini lagi. Untuk ini bisa kita formulasikan yaitu V aksen sama dengan formulasinya. Dikarenakan ini kan ada panjangnya dari M ke M itu. Dari tiap ini ke sini ada panjang, dari sini ke sini juga ada panjang. Maka V aksen sama dengan L per C2 tambah V2 ditambah L per C2 dikurang V2. Untuk ini dikarenakan ada panjang juga, maka kita dapat merumuskan bahwa bolak balik itu bagi 2L per akar C2 kurang V2. Untuk sini ada yang ditanyakan atau lanjut? Dari dua formulasi ini dikarenakan ini kan banyak turunannya, bisa kalian lihat di buku paket ada banyak sampai ke bawah. Bapak akan langsung saja merumus jadinya. Untuk kedua formula ini bisa kita simpulkan menjadi PB dikurang PA sama dengan L V2 per C C2. Di sini kami untuk yang ini si meter semua itu menggunakan ukuran 11 meter. Coba kita buktikan. PB dikurang PH sama dengan L per C dikali V2 per C2. Coba kita masukkan. Kalian tadi berapa? 11 meter. C kecepatan cahaya berapa? 3 kali 3,8. 3 kali 10 pangkat 8 dikali Pi 2. Untuk Pi ini rotasi bumi, dicarinya menggunakan rotasi bumi. Untuk V nya 3 kali 10 pangkat 4 pangkat 4 dikali pangkat jadi dalam kurung pangkat 2 per C nya 3 kali 10 pangkat 8 Coba ya, kita kalikan 11 per 3 kali 10 pangkat 8 4 kali 2 8 3 kali 10 pangkat 8 per 8 kali 2 16 3 kali 10 pangkat 16.
Ya karena kan ini sama coret-coret. 11 dikali 11 bagi 3 kali 10 pangkat 16. Ini 11 bagi 3. Coba kalkulator. 11 bagi 3 berapa? 3,666. 3,7. Berarti 3,7. 10 pangkat 16 itu kita katasin jadi min 10 pangkat min 16. Bisa kita lihat untuk hasil dari percobaan skema interferometer ini 3,7 kali 10 min 16. Kalau kita desimalin 0, 0 ke belakangnya ada 16 terus 37. Bisa kita lihat kan bahwa si eta itu terlihat kecil, bahkan lebih kecil dari bola pingpong atau lebih kecil dari sukro. Tahu? Nah, dikarenakan si massa ini terlalu kecil dan tidak tampak juga. Dan tadi juga kan kita sudah tahu bahwa ketika menggunakan skema yang tadi ada yang bulat-bulat, sisanya itu ada yang pelataran, ada yang pelataran. Kalau ada ether, pasti tidak akan nampak pelataran-pelataran. Kalau ada ether, pasti tidak nampak pelataran-pelataran. Dikarenakan di sini ada, berarti si minor semula itu menyimpulkan bahwa si ether itu tidak ada. Seperti yang kita ketahui kemarin dari Galileo, bahwa kecepatan cahaya itu tidak terpengaruh oleh apapun dan bisa melalui medium apapun. Jadi bisa disimpulkan bahwa si ether itu di alam semesta itu gak ada. Tidak. Kalau itu ini ditambah gitu. Cukup juga untuk tugasnya Pak. Ada yang bisa disimpulkan untuk pertemuan ini apa? Bahwa ether itu tidak ada. Terus Bapak tambahkan ya. Jadi hasil dari percobaan ini yaitu hipotesis tentang medium yang namanya ether itu tidak ada dan tidak dapat dibuktikan juga. Dengan kata lain tidak ada. Untuk kalian silakan digunakan dari buku paketnya. Pak. Jangan lupa untuk tugasnya dikumpulkan ke depan. Untuk minggu depan kan kita akan melakukan percobaan mengenai skema ini. Silakan kalian bagi kelompoknya masing-masing. Jadi nanti untuk kalian bagi misalnya untuk kalian kelompoknya kita berapa ya? Baik, Pak. Mungkin sekian materi Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.